Salam sahabat Tutu, kita akan general reading untuk zodiak Virgo ya. Topik kali ini adalah dobrak mental block ya. Dobrak mental block dari seorang Virgo yang mungkin masih mengungkung atau mencengkeram atau membelenggu Virgo sehingga tidak bisa melejit karirnya, merasa kurang bahagia atau merasa tidak bisa bahagia ya. Masih ingat ya mental block yang saya bahas 3 bulan yang lalu? Kita akan bahas lagi kali ini, tetapi kita akan tambahkan dengan counternya atau dengan aplikasinya dengan law of attraction, hukum tarik menarik. Kita akan bedah satu-satu dulu ya. Intinya adalah mental block adalah sesuatu keadaan di dalam alam bawah sadar kita yang membuat kita itu seakan-akan meyakini sebuah kebenaran itu yang buruk sehingga membuat kita hidup tidak bisa bahagia, kesuksesan kita terbatas, apapun banyak hambatan yang merasa secara tidak sadar kita buat sendiri. Itu adalah mental block. Kita akan buka mental block pertama ya. Mental block terjadi saya ulas kembali, mental block terjadi bisa karena doktrin orang tua dari zaman dulu, peristiwa-peristiwa yang terjadi yang Virgo alami sendiri, atau keadaan sekitar yang Virgo lihat atau amati sehingga itu membuat mental block atau membuat suatu batasan di dalam alam bawah sadar seorang Virgo. Kita akan buka kartu keempat ya. Mental block dari seorang Virgo. Kartu keempat adalah, dan di sini nanti adalah law of attraction-nya ya. Mental block dari seorang Virgo adalah sebuah ketidaknyamanan ya, di mana Virgo merasa terkekang atau kebebasannya dirampas. Mungkin dia terkekang oleh suaminya, oleh istrinya, oleh keluarganya, dikekang oleh kedua orang tuanya. Semua pekerjaannya atau kegiatannya diawasi, tidak boleh pacaran, dari suaminya tidak boleh ngemol, dari istrinya para suami tidak boleh nongkrong ya. Itu adalah mental block. Intinya kalian merasa tidak bebas dan kebebasan itu seakan-akan mahal ya. Itu yang harus kalian dobrak, bahwa sebenarnya semuanya itu adalah karena mental block Anda sendiri, bahwa Anda merasa tidak bebas atau terkekang, kreativitasmu terhambat, itu karena mental block kalian sendiri. Belum tentu dia begitu, belum tentu di pasanganmu begitu, juga belum tentu orang tuamu itu begitu. Yang saat ini kalian rasakan itu hanya kasus kasuistis, hanya kasus-kasus sedikit saja, dan kalian langsung menjudge bahwa mereka mengekangmu ya. Itu yang tidak boleh, dan itu harus didobrak dengan law of attraction. Law of attraction adalah hukum tarik menarik, bahwa di dunia, di dalam alam, di alam semesta ini semua itu bergetar dan mempunyai vibrasi yang memiliki frekuensi tertentu. Vibrasi atau getaran-getaran positif akan menarik yang positif datang, sedangkan getaran-getaran energi negatif akan menarik yang negatif juga untuk datang berkumpul. Yang sering saya bilang adalah domba akan berkumpul dengan domba, serigala akan berkumpul dengan serigala. Anggap aja domba yang positif dan serigala yang negatif. Sehingga kalau kita berpikiran selalu negatif, maka yang akan berkumpul dengan kita, yang akan datang ke kita itu adalah sesuatu yang negatif juga. Kejadian buruk, keadaan buruk, pertengkaran, perceraian, perselisihan, itu tidak ada kenyamanan di dalam lingkungan kalian Virgo ya. Dan law of attraction ini sendiri sebenarnya adalah sering sudah kita dengar ya. Kalau bahasanya ini karena bahasa luar, ini ada di film The Secret ya, itu adalah perkenalan yang paling gede dari sebuah hukum law of attraction sendiri. Tetapi kita sebetulnya sudah sering mendengar atau diungkapkan bahwa ucapan adalah doa. Ucapan adalah sebuah
verbal dari pikiran, ya, atau pikiran yang diverbalkan sehingga menjadi ucapan. Dan ucapan adalah doa. Jadi jangan berucap yang buruk. Itu law of attraction tuh harusnya itulah itu ya. Jadi jangan berucap yang buruk karena ucapan adalah doa. Begitu ya Virgo, bisa dimengerti ya. Law of attraction itu dasarnya dari situ. Kalau kalian berucap baik, berarti kalian, karena ucapan adalah doa, berarti doamu baik. Kalau kalian berdoa berulang-ulang, maka yang Maha Kuasa akan mengabulkan doamu itu. Apalagi kalau kalian meyakini. Kalau kalian meyakini sedikit saja, kalian bisa memindahkan gunung. Itu yang terjadi ya. Kalau kepercayaanmu begitu. Jadi ucapan adalah doa. Kalau afirmasi adalah hanya sebuah pikiran-pikiran, tetapi itu juga akan bisa membuahkan hasil ya, atau membuahkan hal-hal yang baik. Kalau afirmasimu positif, akan menghasilkan sesuatu yang positif. Jadi sering kita diingatkan, jangan berpikir yang negatif, berpikirlah positif, karena yang positif akan datang kepada kalian juga. Kalau masih bingung, nanti lihat konten saya yang 3 bulan yang lalu ya, tentang mental block ya. Di situ penjelasannya cukup lengkap, atau kalian bisa searching di YouTube yang lain tentang mental block dan bagaimana cara mendobraknya. Juga ada di Law of Attraction ya. Di YouTube juga ada apa itu Law of Attraction, bagaimana mengaplikasikannya untuk membuat alam semesta bekerja mewujudkan segala keinginan kita. Gitu ya. Kita akan lanjutkan dengan mental block yang berikutnya dari seorang Virgo. Virgo, di sini saya lihat ada mental block bahwa kalian memang yang satu yang terbelenggu masih ada di situ nih ya, hampir mirip kalian terbelenggu oleh suatu keadaan kebebasan kalian dirampas ya. Yang di sini adalah tentang orang kaya lagi ya. Kenapa banyak sekali yang membenci orang kaya ya? Karena iri, karena dengki, atau karena memang kalian pernah mengalami trauma dari orang kaya ya Virgo ya. Mungkin menghina kalian, membuat kalian menderita, atau memakai kekuasaan atau kekayaannya dia untuk membuat kalian sengsara. Itu yang menjadikan kalian benci kepada orang kaya ya. Ini beberapa zodiak begini ya, dia membenci orang kaya ya. Itu mental block yang harus kalian dobrak. Kalian tidak boleh membenci orang kaya, karena kalian tidak akan bisa jadi kaya. Beberapa saja, segelintir saja yang bisa membuat kebencian itu menjadi sebuah tenaga yang luar biasa, sehingga membuat dia semangat dan menjadi orang yang lebih kaya daripada orang kaya yang telah menyakitinya. Itu ya, itu orang yang bisa mendobrak mental blocknya dia, tetapi dia tidak membenci orangnya. Gitu ya, bahwa kekayaan itu bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau untuk kalian yang membenci orang kaya ini, dobrak mental block kalian. Buatlah kalian menjadi orang kaya yang baik, orang kaya yang dermawan, orang kaya yang mau menolong, orang kaya yang mau berbagi ya. Sehingga kalian nanti tidak miskin terus kalau kalian membenci orang kaya dan sedikit-sedikit berpikiran negatif kepada mereka. Maka law of attraction akan bekerja. Law of attraction ini, hukum tarik menarik ini, kita akan bahasa Indonesia kan saja ya. Hukum tarik menarik ini akan bekerja mau atau tidak mau, sadar atau tidak sadar akan bekerja ke dalam hidup kita. Kalau kita terus berpikiran negatif, kalau kita terus mengucapkan sesuatu yang negatif, orang kaya itu sombong, orang kaya itu
jahat, orang kaya itu sok pamer, maka karena pikiran kita negatif, yang datang ini nantinya akan yang negatif ya, yang datang ke situ, yaitu kemiskinan. Kalian tidak akan bisa menjadi kaya. Jadi bersahabatlah dengan orang kaya. Berpikirlah kalau orang kaya itu baik, kalau yang jahat ya ada, tetapi forget it, jangan diingat-ingat yang kaya, yang jahat, kaya, yang sombong itu hanya kecil, segelintir saja. Carilah orang-orang kaya yang baik, masih banyak orang kaya yang baik. Orang kaya yang budiman, orang kaya yang sederhana, bahkan banyak banget. Orang yang benar-benar kaya justru tidak kelihatan ya. Kalau yang kalian lihat di TV-TV itu ya cuman segelintir berapa orang sih, dan kekayaannya berapa sih? Gitu ya yang kalian lihat di televisi-televisi. eh itu kalau kalian bisa mengafirmasikan yang positif, mengambil sisi positifnya ya bagus. Tetapi celakanya kalau kalian mengambil yang negatif-negatifnya yang sering tertanam kepada kita itu justru yang negatif-negatif itu, dan itu yang akan membawa kita ke arah kesialan, kesialan, duit tiba-tiba habis. Ya, masih membingungkan ya. Intinya begini deh, dobrak mental block kalian dulu ya Virgo, bahwa kalian terkekang, dan dobrak mental block kalian bahwa orang kaya itu jahat dan sulit menjadi kaya ya. Istilahnya sulit menjadi kaya ya. Dobrak mental block itu. Kaya itu gampang, kalian hanya perlu mengaplikasikan hukum tarik menarik ini. Ya, bisa diafirmasikan berulang-ulang. Aku akan kaya, aku bahagia, aku akan bijaksana. Gitu ya, setiap hari. Afirmasinya seperti itu. Kalau kalian masih kurang cukup dengan afirmasi, kalian bisa scripting, ditulis ya. Ditulis, aku kaya, aku bahagia, seperti itu. Aku adalah orang yang berbahagia. Lebih ekstrim lagi, ada beberapa yang mengajarkan ditulisnya dengan tangan kiri ya, supaya kita fokus. Kalau kita menulis dengan tangan kanan, aku kaya, aku adalah orang yang berbahagia, aku adalah orang yang baik. Kadang kita sudah refleks pun bisa menuliskan, tetapi ada yang mengajarkan pakai tulis tangan kiri. Kalau kalian kidal, tulis tangan kanan. Kalau kalian tidak kidal, tulis di kertas dengan tangan kiri. Aku adalah orang yang paling berbahagia. Aku adalah orang yang kaya raya. Tujuannya adalah hukum tarik menarik itu akan menghasilkan sesuatu untuk kalian, dan tulis yang nyata ya. Misalnya kalian pengen uh, iPhone 11 ya, tulis aku ingin iPhone 11, dan sesuatu yang ajaib akan membawa kalian menuju apa yang kalian harapkan. Begitu ya. Dan temukan caramu sendiri untuk klik dengan apa yang kalian afirmasikan, apa yang kalian pikirkan berulang-ulang ya. Kalian nanti akan cenderung melihat, mengapa kalian yang ini sering melihat orang kaya sombong, karena memang fokus kalian kepada orang kaya sombong, sehingga orang itu sombong, orang itu kaya sombong, pasti gitu. Tapi fokuskanlah kepada kalian akan menjadi orang kaya. Kalian adalah orang yang berbahagia, maka kebahagiaan memang ada di hati kalian. Begitu ya Virgo ya. Oke lah, ngomong-ngomong kebahagiaan, kebahagiaan sebenarnya harus kita dapatkan dari dalam diri kita sendiri, jangan tergantung dengan orang lain. Contohnya begini nih. Di dalam suatu kantor kalian menginginkan sebuah jabatan, misalnya manajer. Tetapi kan banyak pula yang menginginkan menjadi seorang manajer. Kedudukan itu banyak yang ngincer. Kemudian bosmu menentukan bahwa yang menjadi manajer adalah temanmu, maka kebahagiaan kalian itu hapus, hilang ya.
Itulah yang saya katakan bahwa kebahagiaan harus kita yang mengendalikan sendiri, jangan orang lain. Kalau kita mau mendapatkan suatu kemajuan atau keberhasilan, bersaing dengan diri kita sendiri, bukan dengan orang lain. Jadi kalau kita menuju menjadi seorang manajer, kebahagiaan harus kita tentukan sendiri. Pencapaiannya itu harus kita tentukan sendiri. Yang dimana kita harus lebih baik dari hari kemarin. Kalau tujuan kita itu manajer, kita akan dibawa ke sana ya dengan pikiran-pikiran kita yang lebih baik dari yang kemarin, akan besok lebih baik lagi, besok lebih bahagia lagi, besok lebih bahagia lagi. Tidak pun kalian dapat menjadi manajer di situ, kalian akan mendapatkan kedudukan menjadi seorang manajer di tempat lain. Mungkin kalian di-hire oleh perusahaan lain, kalian ditawari pekerjaan atau dipromosikan ke tempat lain, ke divisi lain. Itulah yang akan terjadi. Begitu ya Virgo ya, bila masih bingung kalian tulis di kolom komentar ya apa yang masih mau mungkin ada yang mau ditanyakan atau masih ada dibingungkan. Kalau misalnya masih bingung lagi kalian bisa searching di YouTube tentang mental block, tinggal ketik aja mental block, di situ muncul semua. Atau kalau mau keluar di loanya law of attraction, mau mempelajari hukum tarik menariknya, kalian klik aja di YouTube hukum tarik menarik atau law of attraction, akan muncul di situ. Dan di situ akan dijelaskan pengaplikasiannya. Tapi intinya di Toto Tarot Reader di channel ini sesuai dengan deskripsi saya ya, di awal-awal kalian lihat bahwa tujuan salah satu grand design, tujuan dari channel ini adalah untuk membuat kita semakin sehat, semakin bahagia, dan bisa melestarikan alam semesta. Itu grand desainnya ya. Tetapi kita mesti step by step menggiring, karena tidak semua mengerti tentang mental block ya. Tidak semua mengerti tentang law of attraction. Karena mental block sendiri dulu diajarkan secara eksklusif ya. Untuk mendobrak mental block biasanya waktu kita pelatihan untuk kenaikan jabatan atau pengembangan diri. Seperti itu baru diajarkan di training-training apa itu mental block dan bagaimana cara mendobraknya. Celakanya di dalam masyarakat kita saat waktu kecil itu kita sering sudah didoktrin oleh orang tua kita. Mental block sudah tertanam sejak kecil bahwa kita itu harus menghamba ya. Kelamaan dijajah kali ya, makanya kita harus menghamba. Sering dengar atau pernah ingat nggak ya zaman kita kecil ya, nanti kalau udah besar yang nurut sama bos ya, jangan yang manut sama atasan ya. Sering kita diajarkan di doktrin seperti itu, akhirnya kita nurut apa aja yang dikatakan atasan. Terus sering ya sudah sekolah yang pinter, habis itu segera cari pekerjaan, begitu ya. Doktrinnya adalah cari pekerjaan, bukan setelah lulus kamu bikin usaha dan mencari pekerja. Itu yang tertanam di alam bawah sadar kita. Akhirnya kita akan digiring untuk mencari pekerjaan, bukan menciptakan lapangan pekerjaan. Ya memang itu memang doktrin dari Belanda dulu ya, supaya kita bodoh ya, supaya kita jadi pekerjanya mereka, jadi pegawainya mereka dengan gaji yang sedikit. Salam sahabat Toto.